Musik itu haram. Musik itu mubah, alias boleh. Haram, boleh. Perhatikan ini, hadis Rasulullah SAW. Sungguh akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras, dan alat-alat musik. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW mengatakan akan ada yang menghalalkan, berarti pada asalnya diharamkan. Tunjukkan ke gua hadis atau ayat Al-Quran secara terang-terangan melarang musik. Seperti larangan minuman khamr, haramnya berzina, haramnya sutra bagi laki-laki, semua ada larangannya, kecuali larangan musik. Karena gua sejauh ini belum menemukan larangan musik secara terang-terangan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar atau syubhat. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jangan dipotong hadis itu. Hadis itu ada kelanjutannya. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari yang samar-samar atau syubhat, itu berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus dalam wilayah samar-samar, maka ia telah terjerumus ke dalam wilayah yang haram. Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Hukmul Ma'azif, beliau mengatakan, kalau seandainya belum ada riwayat tentang alat-alat musik, satu ayat atau satu hadis pun kecuali hadis di atas, maka itu sungguh sangat sudah mencukupi di dalam pengharaman alat-alat musik. Ditetapkan, yang haram itu jelas dan yang halal itu jelas. Sedangkan musik tidak ada larangan haram sebelumnya. Gue juga sependapat, jika musik itu haram kalau dibarengi dengan kemaksiatan, memakai sutra, main musik sambil mabuk-mabukan, jatuhnya aktivitas main musiknya jadi haram karena main musiknya melalaikan kita dari Allah dan membuat kita semakin jauh dari Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari melalui jalur Aisyah, diceritakan tentang budak-budak perempuan yang bernyanyi di rumah Nabi Muhammad SAW pada momen hari raya Aid. Ada Abu Bakar ketika itu, dan di sisi Aisyah ada dua orang budak yang sedang bersenandung. Isi senandungnya mengingatkan pada peristiwa pembantaian kaum Ansor dalam perang Bu'ats. Aisyah mengatakan dalam hadis itu bahwa kedua budak tersebut tidak begitu pintar bersenandung. Kemudian Abu Bakar mempertanyakan seruling-seruling setan kediaman Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah saat itu bersabda, Abu Bakar, tiap kaum itu punya hari raya, dan sekarang ini adalah hari raya kita. Abu Bakar awalnya memberikan teguran pada budak itu, tapi justru ditegur balik oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan musik dan nyanyian itu tidak masalah selama tidak ada kemaksiatan. Jika musik atau nyanyian itu haram, tentulah sejak awal Nabi Muhammad menolak kedatangan budak-budak tersebut. Dalam hadis yang berbeda, Imam Al-Bukhari mengeluarkan riwayat lain tentang musik. Melalui jalur Aisyah, suatu ketika Nabi menikahkan salah seorang saudarinya dengan pemuda dari kalangan Ansor. Lalu Nabi berkata kepada Aisyah, tidakkah kalian menyuguhkan lahun atau musik? Kaum Ansor itu menyukainya. Nabi Muhammad juga pernah mendengar nyanyian dari seorang budak perempuan. Diceritakan suatu hari Rasulullah pulang setelah berperang. Lalu datang salah seorang budak perempuan dan mengatakan telah bernazar jika Nabi pulang dengan selamat, maka dia akan memukul duh di depan Nabi dan bernyanyi. Kalau memang begitu, ya lakukanlah. Tapi jika tidak, jangan. Kata Nabi bersabda. Maka saya lebih memilih hukum musik atau nyanyian itu boleh. Tapi ada 3 syaratnya, yaitu tidak menimbulkan fitnah, tidak ada maksiat yang menyertainya, dan tidak membuat lalai dalam mengerjakan kewajiban sebagai muslim. Sahabat Nabi yang membolehkan musik salah satunya adalah Abdullah bin Zubair. Lo juga harus tahu, beberapa sahabat Nabi yang lain juga ada yang mengharamkan musik. Di antaranya adalah sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Perhatikan ini. Rasulullah bersabda, aku tidak melarang kalian menangis, namun yang aku larang adalah 2 suara yang bodoh dan maksiat.